Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang berkati Tuhan. Selamat jumpa kembali bersama dengan saya lewat video khotbah pada hari ini. Kita bertemu kembali. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Itu semua karena kemurahan dan kasih sayang Tuhan. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, mari kita sama-sama lebih dulu berdoa kepada Tuhan sebelum kita mendengar firman Tuhan, supaya Tuhan menolong kita, memberkati kita melalui apa yang kita dengar pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Tuhan telah beri kami kesempatan kembali untuk mendengar firman Tuhan. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk diisi ditaburi kebenaran firman Tuhan. Dan mari Roh Kudus, Engkau menolong kami, berikan hikmat pengertian oleh-Mu sehingga kami boleh mengerti, memahami firman-Mu. Bahkan lebih daripada itu, kami ditolong oleh-Mu untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba dengan urapannya khusus di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, senang sekali bisa jumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu saudara-saudari berada. Tuhan Yesus senantiasa menolong, memberkati, menyertai apapun yang Bapak Ibu saudara-saudari kerjakan, semuanya boleh berhasil dan Tuhan Yesus dipuji, ditinggikan, dan dimuliakan lewat kehidupan kita. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, saya senantiasa berdoa buat Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu saudara-saudari berada. Tuhan Yesus senantiasa memberikan kepada kita semua tubuh yang kuat dan sehat, dan juga kita boleh senantiasa berada dalam penyertaan, pemeliharaan, dan perlindungan tangan kasih-Nya yang kuat. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, mari sama-sama melihat dari Alkitab kita yang terdapat di dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat 16. Surat 1 Petrus pasal 2 ayat 16. Saya akan baca buat kita semua. Surat 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-16. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, ini surat yang ditulis oleh Rasul Petrus kepada beberapa penerimanya pada waktu itu, supaya mereka hidup sebagai orang-orang merdeka. Nah, Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, hari-hari ini kita semua sedang berada di bulan Agustus, di mana negeri kita sedang memperingati hari kemerdekaannya, hari kelahiran negeri kita, yaitu tanggal 17 Agustus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita semua sedang berada di bulan Agustus dan sedang merayakan kemerdekaan negeri kita. Nah, Bapak Ibu cintai Tuhan, demikian pula hanya dengan kehidupan orang percaya. Kita sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Melalui kematiannya di kayu salib, kita adalah orang-orang merdeka. Kita adalah orang-orang yang beroleh anugerah kemerdekaan itu dari Tuhan bagi kita sekalian. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, namun tidak cukup ya sekedar merdeka saja. Tidak cukup sekedar merdeka saja. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini juga menjadi tema khotbah saya pada hari ini adalah tidak cukup sekedar merdeka saja. Tidak cukup sekedar merdeka. Bapak Ibu dikasih Tuhan, namun kita harus hidup sebagai orang-orang yang merdeka. Sebagaimana tadi Rasul Petrus yang sudah kita baca dalam suratnya, dikatakan bahwa hiduplah sebagai orang-orang merdeka. Bapak Ibu cintai Tuhan, mengapa kita harus hidup sebagai orang merdeka? Karena memang kemerdekaan yang Allah anugerahkan ini harus diisi kemerdekaan itu dengan sebaik-baiknya, dan juga harus dipelihara, dipertahankan, dan dijaga keutuhannya. Bapak Ibu kasih Tuhan, ini menjadi tema khotbah saya pada hari ini adalah tidak cukup sekedar merdeka. Tidak cukup sekedar merdeka. Nah, Bapak Ibu cintai Tuhan, ada 3 hal yang kita akan belajar sama-sama. Mengapa kita sebagai orang percaya tidak cukup sekedar merdeka, tetapi harus hidup sebagai orang merdeka. Yang pertama adalah supaya kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Ya, tidak cukup sekedar merdeka, tetapi harus hidup sebagai orang merdeka supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita akan lihat sama-sama dalam surat Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Surat Galatia pasal kelima ayat pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mengapa kita tidak cukup sekedar merdeka, tetapi harus hidup sebagai orang merdeka supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Sebagaimana ayat tadi dalam surat Galatia 5 ayat 1 tadi, bahwa supaya kita benar-benar merdeka. Supaya merdeka itu bukan merupakan hanya status saja. Supaya merdeka itu bukan hanya sesuatu yang nampak di luar saja, tetapi harus kita hidupi dalam kehidupan kita, yaitu hidup sebagai orang merdeka. Bapak Ibu kasih Tuhan supaya kita kuat, supaya kita berdiri teguh, tidak goyah, dan tidak lagi mau dikenakan hukum perhambaan dosa. Karena ketika kita menjadi lemah, ketika kita hanya nampak di luar saja merdeka, atau hanya status saja sebagai orang-orang merdeka, tapi kita tidak menghidupinya sebagai orang merdeka, maka hati-hati, kita akan kembali diperhamba oleh dosa. Maka keinginan daging kita akan kembali menguasai seluruh kehidupan kita, dan kita akhirnya jatuh kembali ke dalam dosa, dan akhirnya kita tidak sungguh-sungguh merdeka. Kita tidak benar-benar merdeka
kalau ya merdeka itu ya kita hanya nampak di luar. Kalau merdeka itu yang Allah anugerahkan hanya sampai di situ, tetapi kita tidak kerjakan. Kita tidak isi dengan perkara-perkara yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Tidak hidup sebagai orang merdeka. Maka hati-hati, kita bisa menjadi lemah dan akhirnya kita jatuh kembali. Kita dikenakan perhambaan lagi oleh dosa, dan kita menuruti hawa nafsu daging kita, melakukan segala perbuatan dosa. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tidak cukup sekedar merdeka. Ya, tidak cukup sekedar merdeka, tetapi harus hidup sebagai orang merdeka. Ini hal yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tidak cukup sekedar merdeka, tetapi harus hidup sebagai orang merdeka. Karena yang kedua alasannya, supaya kita tidak terjerumus, supaya kita tidak terperangkap oleh jerat dosa. Nah, kita lihat sama-sama di dalam surat Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Saya akan baca bagi kita semua. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan lainlah seorang akan yang lain oleh kasih. Bapak dikasihi Tuhan, kalau kita hanya sekedar cukup merdeka, maksudnya hanya cukup sekedar merdeka, maka hati-hati, kita akan terjerumus kembali. Kita akan terperangkap oleh jerat dosa. Hari-hari ini ada banyak perangkap iblis di sekitar kita. Hari-hari ini ada banyak jebakan iblis bagi kita, sehingga akhirnya kita terjerat dan kita jatuh kembali ke dalam dosa. Bapak Ibu kasih Tuhan, sebagaimana tadi di dalam surat Galatia dikatakan bahwa kamu memang telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu menggunakan status kemerdekaanmu itu sebagai kesempatan untuk buat dosa. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, ada banyak orang ketika diberikan kemerdekaan, dia pikir ini kesempatan untuk berbuat hal yang semau-maunya saja. Bapak Ibu kasih Tuhan, hati-hati. Kalau kita tidak hidup sebagai orang merdeka, kalau kita tidak mengupayakan hidup sebagai orang merdeka, hanya cukup puas dengan merdeka saja, maka kita akan terjerumus. Maka kita akan kembali terperangkap oleh jerat iblis. Kita akan kembali diikat oleh iblis pada waktu kita sekedar cukup menjadi orang yang merdeka saja. Tetapi harus lebih daripada itu. Saudara, Bapak, Ibu, dan saya harus hidup sebagai orang-orang yang merdeka, supaya kita tidak terjerumus ke dalam perangkap iblis, supaya kita tidak terperangkap kepada jerat iblis yang mengikat kita akhirnya dan membuat kita jatuh kembali. Nah, banyak orang ketika diberikan kesempatan untuk merdeka, mereka menyalahgunakan kesempatan tersebut untuk melakukan dosa. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, ada banyak hari-hari juga orang sedang diberikan kesempatan yang bagus. Contoh sebagai seorang pelajar, ya biasanya learn from home atau belajar dari rumah, ya daring seperti itu mungkin istilahnya, ya belajar online, tidak lagi tatap muka di sekolah. Tetapi akhirnya anak-anak, kadang-kadang saya mendengar keluhan orang tua, guru ketika diberikan kesempatan untuk belajar dari rumah maksudnya sekolah dari rumah secara online, tapi mereka malah main game. Ya, hanya dengarkan saja, ya pasang kamera, pasang handphonenya, kemudian anaknya tidak belajar tetapi main game. Ya, ada juga yang dia statusnya sebagai siswa yang hadir, ya, tapi kameranya di-off-kan, dimatikan, lalu anaknya nggak tahu kemana. Saudara Tuhan, ini kesempatan yang diberikan tapi disalahgunakan. Ya, ada juga kadang-kadang diberikan oleh pimpinannya dari kantor work from home, tapi bukan work from home, tapi malah main, malah pergi keluar dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita cukup sekedar merdeka saja, tetapi tidak hidup sungguh-sungguh sebagai orang merdeka, maka kita akan terperangkap, kita akan terjebak melakukan dosa kembali. Kita menganggap itu sebagai kesempatan, padahal itu sebenarnya kesempatan yang baik untuk kita mengisi dengan perkara-perkara yang baik, tapi mereka lakukan sebagai kesempatan yang salah. Sebagaimana tadi gambaran saya tentang siswa-siswa yang saat ini sedang belajar secara online, ada kalanya mereka main game, ada kalanya mereka tidak begitu belajar dengan baik, ya. Nah, Bapak Ibu Tuhan, seperti itu gambarannya. Ketika kita diberikan status sebagai orang merdeka, maka hiduplah sebagai orang merdeka, supaya kita tidak terjerumus. Kita punya kualitas hidup rohani yang baik. Ketika kita mengisi hidup sebagai orang-orang merdeka, maka hidup kita menunjukkan, membuktikan kualitas kerohanian kita, kualitas iman kita, kualitas kita sebagai orang percaya tidak hanya nampak di luar, tidak hanya kulitnya saja, tetapi isinya, kontennya adalah kita benar-benar hidup sebagai orang merdeka dan kita menghidupi kemerdekaan itu. Saudara berkata Tuhan, mari ini menjadi ingatan kita, tidak cukup sekedar merdeka. Ya, tidak cukup sekedar merdeka, tapi harus hidup sebagai orang merdeka. Hal yang ketiga, mengapa kita tidak cukup sekedar merdeka, tetapi harus hidup sebagai orang merdeka?
Hal yang ketiga, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang munafik. Bapak ini kasih Tuhan, ini mungkin keras buat kita. Kita lihat sama-sama dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat 16. 1 Petrus 2 ayat 16. Yang tadi sudah kita baca kembali. Hiduplah sebagai orang-orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara pendengar Tuhan, ada kalanya kalau kita cukup sekedar merdeka, maka kita akan menjadi orang-orang yang munafik. Kalau kita tidak mengerjakan keselamatan atau kemerdekaan yang Allah berikan dengan hidup sebagai orang merdeka, maka akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang munafik. Sebagaimana tadi 1 Petrus 2:16 dikatakan bahwa hidup sebagai orang merdeka dan jangan seperti orang yang lain yang menyelubungi perbuatan-perbuatan mereka dengan status mereka. Nah, banyak kali hari-hari ini kita hanya statusnya saja orang merdeka, tapi kelakuan kita, perbuatan hidup kita tidak menunjukkan kita sebagai orang merdeka. Penerima surat pada waktu itu supaya mereka hidup sebagai orang merdeka dan bukan menyalahgunakan kemerdekaan itu dengan menyelubungi perbuatan-perbuatan jahat mereka dengan status mereka sebagai orang merdeka. Nah, Bapak ini kasih Tuhan, hari ini banyak sekali orang percaya, anak-anak Tuhan, statusnya saja sebagai orang merdeka, statusnya saja sebagai orang Kristen, KTP-nya saja sebagai orang Kristen, tetapi kehidupannya ya tidak benar-benar membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh merdeka. Wow, kalau hari ini Bapak Ibu Saudara lihat, banyak orang yang memposting dengan hal-hal yang rohani, postingan-postingan di medsosnya, ayat-ayat Alkitab, ya lagu-lagu yang di-share, ya di medsos, di grup, ya lagu-lagu rohani, tetapi kehidupannya tidak menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh hidup sebagai orang merdeka. Postingannya saja baik, postingannya saja bagus, postingan saja rohani, ya ayat-ayat Alkitab disampaikan, lagu-lagu rohani diposting, tetapi masih hidup dengan istri orang lain, masih hidup dengan suami orang lain, masih hidup dengan perempuan lain yang bukan istrinya, masih hidup dengan suami yang lain yang bukan suaminya. Saudaraku, mari kita mau hidup sebagai orang-orang yang merdeka, supaya kita tidak menjadi orang yang munafik. Pada waktu engkau dan saya diberikan anugerah status sebagai orang merdeka, maka hiduplah sebagai orang merdeka, supaya kita tidak menjadi orang yang munafik. Saudaraku, mari tidak cukup sekedar merdeka, tidak cukup sekedar merdeka, tapi harus hidup sebagai orang merdeka, supaya kita betul-betul berkenan kepada Tuhan, supaya kita betul-betul tidak menyalahgunakan kemerdekaan ini dalam menyelubungi hal-hal yang berdosa tadi. Saudaraku, mari supaya kita tidak nampak di luar saja sebagai orang yang merdeka, tapi isi seluruh kehidupan kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang hidup sungguh-sungguh dalam kemerdekaan itu bagi Allah. Saudaraku, mari ini menjadi ingatan kita semua pada hari ini, supaya engkau dan saya betul-betul hidup sebagai orang merdeka. Tidak cukup sekadar merdeka, tidak cukup hanya statusnya saja, tidak cukup hanya di luarnya saja kita disebut sebagai orang merdeka, tetapi kita menampilkan hidup yang sungguh-sungguh sebagai orang merdeka. Nah, Bapak dikasih Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus pasti mampu tolong kita semua, mampu berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman yang kami dengar di bulan-bulan kemerdekaan ini. Biarlah kami sungguh-sungguh merdeka. Kami tidak cukup sekedar merdeka saja, tetapi kami mau hidup sebagai orang-orang yang merdeka, yang membuktikan kualitas hidup kami, yang membuktikan kerohanian kami, sehingga hidup kami berkenan kepada Tuhan dan juga menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, tolong kami semua untuk melakukan firman-Mu, untuk hidup sebagai orang merdeka. Tolong kami, bantu kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Tuhan berkati kita semua. Amin.